Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku? Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam ya, atau disebut dengan SKI. Perhatikan ya, tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Apa aja sih tradisinya? A. Mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Mengenal keadaan Arab sebelum masuk Islam ya, itu ada petanya seperti itu. Ada Irak, ada Iran, Persia, Khurasan, Oman, dan sebagainya. Laut Arab, Laut Romawi, dan sebagainya. Sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimana keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial, dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya 12.000 mil persegi. 120.000 mil persegi. Yang benar ya anak-anak, astagfirullahaladzim. Jazirah Arab merupakan wilayah strategis dalam peta dunia zaman kuno, ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang. Karena letaknya berada pada posisi pertemuan tiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, wilayah bagian utara Arab berbatasan dengan lembah gurun Syria. Sebelah timur perbatasan dengan dataran tinggi Persia, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia adalah sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Satu, keadaan geografis Jazirah Arab. Keadaan alam Jazirah Arab seperti itu anak-anak ya, yang digambar. Ada pohon kurma, ada unta, ada gurun yang gersang. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Tenang, wilayah ini adalah panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihamah, sedangkan wilayah yang berupa lembah di sela-sela pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah terdapat dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Di Mekah inilah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya siapa? Nabi Ismail alaihissalam yang disebut Zamzam, air Zamzam. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Berbeda dengan wilayah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Selanjutnya itu peta.
Dua bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Seperti itu ya gambarnya. Bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan Samud. Arab Al-Arabiyah, Al-Aribah, mereka adalah bangsa Arab yang terkenal dari keturunan Ya'rib bin Sakib dan disebut juga bangsa Arab Gadan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. B. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya kehidupan sosialnya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Perbudakan, menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kamu mungkin pernah mendengar atau membacanya ya anak-anak ya, bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Tidak terdapat pemerintahan, ada hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani dalam kurung marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah dalam kurung suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani dalam kurung marga, seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Berikut kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. Manakah yang menurut kamu baik untuk diteladani dan manakah yang menurut kamu harus dihindari? Kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. 2. Percaya pada tahayul dan hantu. 3. Suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. 4. Hidup boros dan suka berfoya-foya. Selanjutnya, 5. Suka bermain judi. 6. Suka membuat persembahan kepada patung berhala. 7. Suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. 8. Apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. 9. Suka berkelahi bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil.
tadi sifat buruknya. Sifat baik bangsa Arab. 1. Dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. 2. Suka menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. 3. Memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. 4. Menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Pemberani, teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. 6. Dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar, itu sifat baiknya. C. Kebudayaan tradisi umat Islam. Kebudayaan tradisi masyarakat Arab. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu pasar Pasar Ukas, Majinah, dan Zulmajaz. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormatinya. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin. Putra-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahi mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asya, seorang penyair ulung. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu, dan akhirnya kehidupannya menjadi baik, dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putri-putrinya. Itu ya kisah Abdul Uzza. Mereka mengadakan perlombaan bersyair, dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka, agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya, Ustaz, itu
Itu tadi anak-anak pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.